ingin mengambil hikmah, ingin mengambil ibadah. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu afirmasi positif saat membersamai anak spesial dan komunikasi efektif antara terapis dan orang tua. Oke, sebelum dimulai kita ini ya agar lebih interaktif ini audiensnya dari mana saja boleh cek boleh komen di chat silahkan. Dari mana saja pastinya yang tadi Kak Via katanya dari Sukabumi. Ada yang dari mana lagi nih? Kira-kira. Ayo, ada yang dari mana? Ada yang dari Sumedang, dari Bogor. Oke, dari Ciwastra. Oke, Ciwastra. Ada dari Purwokerto. Purwokerto. Oke, selamat malam untuk semuanya dari Cibiru. Kemudian dari mana lagi nih? Dari mana lagi nih? Oke, nah dimanapun kita berada, harapannya kita di sini sama-sama satu frekuensi, ingin sharing bersama, ingin kosongkan gelas terkait bagaimana cara memberikan afirmasi positif pada diri sendiri saat membersamai anak spesial ini sebetulnya rangkaian acara dari On Job Training Rumah Terapi Aura ya. Jadi untuk lebih jelasnya ada sesi-sesinya dan kita akan lebih fokus bagaimana hubungan antara terapis dan orang tua. Oke, boleh ya? Silakan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Siti. Terlebih dahulu, nama saya itu Evan Ropipah, namun memang biasa dipanggil Ambu. Nah, silahkan dari kakak-kakak, ibu bapak, silahkan memanggil nama saya apa juga bebas ya, agar nanti kita lebih lebih terasa apa ya, lebih terasa dekat gitu, silahkan ya. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk pada hal yang lebih spesifik, terkait bagaimana redaksi afirmasi positif yang hendaknya terus-menerus disuggestkan pada diri kita sendiri sebagai bentuk self-healing, maka kita harus mengetahui kenapa seorang terapis membutuhkan hal tersebut. Kenapa orang tua pun membutuhkan afirmasi tersebut. Nah, beranjak dari sebuah penelitian tentang kepuasan kerja terapis anak spesial. Jadi, kita harus melihat terlebih dahulu, kenapa sih terapis ini kayaknya ibarat begini, baru saja kemarin saya menonton sidang promosi doktor dengan tema Psychotic Like Experience. Jadi pengalaman psikotik pada mahasiswa. Ternyata Kak Siti dan Bapak Ibu semuanya bukan hanya di UIN Bandung saja yang seringkali di apa ya sama dosen itu diheraikan kalian mau ngapain masuk ke psikologi ya entah nih di generasi yang sekarang suka dikasih gitu gak dikasih tahu gitu misalnya kalian datang ke psikologi mau berobat jalan ya nah nih untuk angkat-angkatan yang baru masih gak dosen itu bicara kayak gitu pas awal masuk motif masuk ke psikologi mau apa gitu disindir-sindir mau berobat jalan ya gitu masih suka gak silakan boleh komen di chat suka gak dosen yang berkata demikian silakan oke boleh di chat atau mau open mic silahkan biar kita tidak mengantuk apalagi gak ada kopi ya nah masih dengan demikian ternyata iklim atau kebiasaan demikian itu bukan hanya di UIN Bandung saja. Kemarin saya saat menonton sidang promosi itu dibahas demikian. Ternyata dari hasil penelitiannya, psychotic like experience itu pengalaman psikotik pada mahasiswa itu di wilayah UIN Jakarta itu waktu itu karena penelitiannya di UIN Jakarta di tingkat sedang dan tingginya yang sangat signifikan. Artinya banyak mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Psikologi itu memiliki kecenderungan psikotik like experience-nya cukup sedang dan tinggi. Maka di sana pun sama disindir-sindir tuh. Kenapa kalian masuk ke psikologi? Apakah mau berobat jalan? Nah, frase ini terlihat seperti humor, tapi itulah memang realita. Memang realita
Yang masuk ke psikologi itu ada berbagai motif gitu dan salah satu di antaranya demikian untuk berobat jalan. Jadi, kenapa ada tema ini? Agar ketika kita seorang terapis merasa tidak baik-baik saja, merasa kita pun harus sambil berobat jalan, it's fine. It's okay, karena itu sudah menjadi hal yang fakta selama itu tetap mempertahankan profesionalisme kita. Sebagai seorang terapis tetap mengedepankan mana yang harus menjadi prioritas itu oke. Kecuali jika ada titik-titik tertentu yang sekiranya kita sudah tidak mampu profesional, maka disarankan untuk jeda sejenak terlebih dahulu. Silahkan memulihkan terlebih dahulu agar nanti vibes yang diberikan pada anak spesial itu lebih connect gitu ya. Nah, itulah agar kita satu frame terlebih dahulu. Kenapa pada akhirnya kita membutuhkan afirmasi positif itu karena itu. Jangan menyangka lah kan saya terapis. Masa saya juga terapi, nah gitu. Itu keliru sekali. Apakah seorang dokter pun dia gak pernah datang ke dokter spesialis yang lain? Tentu tidak sama sekali. Ada undang-undangnya. Ada klausul yang sangat jelas, pasal sekian-sekian yang mengatur bagaimana seorang dokter itu saling berobat antara satu sejawat dengan sejawat lainnya. Ada undang-undangnya. Dalam artian it's fine. Jadi antara teman-teman terapis di sini pun jika memang dalam kondisi yang seperti ini, berarti itu hal yang alamiah selama kita masih mampu bersikap profesionalisme. Karena di sini kepuasan kerja seorang terapis itu sangat berpengaruh signifikan terhadap bagaimana ia memberikan intervensi terhadap anak-anak luar biasa ya. Nah, kepuasan kerja terapis berpengaruh dalam memberikan treatment kepada anak spesial dan pekerjaan ini melibatkan emosional yang cukup besar, kesabaran yang tinggi dan memiliki kepribadian yang baik. Good personality. Oke, silakan boleh dilanjutkan. Oke, silakan next. Oke. Nah, penelitian itu seperti apa? Penelitian lebih detailnya, pengumpulan datanya, observasi dan interview yang mendalam terapis yang telah bekerja lebih dari 5 tahun dengan kategori usia 25 hingga 35 tahun. Dan hasil penelitiannya menunjukkan kepuasan kerja terapis disebabkan pertama, kepedulian terapis, kedua, lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan dari para orang tua. Nah, ini kenapa di acara kesempatan kali ini RTA atau rumah terapi Aura pun mengundang para orang tua agar ada kolaborasi, good partner gitu. Jadi pasangan yang baik gitu, pasangan terbaik antara terapis dengan orang tua karena di sini saling mempengaruhi. Nah, wali murid atau berdampak pada kinerja yang stabil dan itu selain itu adanya jiwa kemanusiaan yang tinggi atau altruisme, bahkan lebih dalam dari altruisme yang membuat keempat subjek dalam penelitian ini dapat bertahan hingga saat ini menjalankan profesinya sebagai terapis anak spesial. Nah, kenapa saya mengantarkan dengan ini terlebih dahulu? Karena ternyata inilah yang memang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Dengan kompetensi skill yang seperti ini, mungkinkah bisa dirasakan jika kita pun belum selesai dengan diri kita sendiri, jika kita pun abai terhadap diri kita sendiri, jika kita pun sebagai terapis mengabaikan hal-hal yang sebetulnya sebelum kita memberikan vibes positif pada orang lain, kita pun harus mempositifkan diri kita. Ibarat sebuah teko, teko yang isinya susu yang akan keluar itu susu. Teko isinya anggur yang akan keluar itu anggur. Teko yang isinya air solokan yang akan keluar pun demikian. Artinya bagaimana kita mau memberikan hal yang positif sedangkan kita pun tidak baik-baik saja. Tapi masalah tidak baik-baik saja ini bukan gembira selama 7 kali 24 jam, bukan. Tapi setidaknya kita ada aware, kita ada kesadaran terhadap diri kita mencintai diri kita, terus berbenah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia dari hari kemarin itu. Jadi parameternya demikian, bukan yang terus-terus tersenyum. Karena kalau yang terus tersenyum juga sekarang kan ada rame gening ini
Smiling depression. Ya, depresi yang simptomnya itu gejalanya tuh happy dimanapun ada. Jadi itu smiling depression di antara kita. Jadi fungsinya adalah agar kita aware itu pun sudah lebih dari cukup, sudah luar biasa. Oke, silakan selanjutnya. Nah, poinnya adalah pengantar tadi adalah selesai dulu dengan diri kita sendiri. Nah, selesai dengan diri kita sendiri itu maksudnya adalah kesiapan mental dan emosional terapis untuk menghadapi tantangan dalam terapi. Dalam setiap intervensi, terapi satu, 2, 3, dan seterusnya itu tentu ada challenge-nya masing-masing. Tidak datar begitu saja, dipengaruhi oleh mood, dipengaruhi oleh inilah itulah dari klien itu. Jadi tidak bisa datar lulus begitu saja, itu pasti lebih teman-teman di sini semua pasti lebih capable lah di bidang itu. Tapi pasti merasakan bahwa dalam setiap terapi pasti ada challenge-nya masing-masing. Dan maksudnya juga adalah memahami dan mengelola emosi serta stres pribadi. Itulah selesai dengan diri. Jadi stres itu kan sudah jelas ada dua. Mungkin teman-teman sudah lebih mengetahui itu ada di stres, ada eustress. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Stres positif itu adalah ketika kita diberikan tugas baru dan ketika selesai tugas baru itu selesailah stres kita, namun endingnya kita mendapatkan hal positif, entah itu pengalaman baru, entah itu skill baru dan lain sebagainya, itu stres positif. Nah, sedangkan stres yang negatif sifatnya karena terlalu banyak tekanan, tekanan dari berbagai arah, entah itu dari atas, bawah, pinggir kanan, pinggir kiri, depan, belakang, nah itu terlalu banyak stres gitu, terlalu banyak stresor. Nah, itulah stres negatif yang tentu tidak bisa diabaikan, dibiarkan. Karena mungkin teman-teman sudah lebih mengetahui bahwa trauma itu bukan dibiarkan. Semakin dibiarkan, ia akan semakin sulit sekali, semakin terseret-seret, mental block dan lain sebagainya. Bayangkan jika kita belum selesai, dalam artian kita tidak ada niat untuk membuat diri lebih nyaman lagi akan seperti apa ketika kita membersamai anak yang spesial. Tapi kalau kita berjalan sambil melangkah, ya kalau kata dosen-dosen kita berobat jalan, itu is fine. It's okay gitu selama kita sedang benar-benar drop itu kita jeda sejenak itu oke, itu alamiah. Dan mungkin dampak dari adanya kesiapan diri, dampak dari selesai dengan diri itu efektivitas terapi. Pada efektivitas terapi, terapis yang siap dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan kesehatan emosional itu menghindari burnout. Jadi, pun membaca sebuah jurnal, salah satu alasan kenapa terapis mudah benar-benar mungkin teman-teman sudah mengetahui burnout itu seperti apa, benar-benar overwhelmed, benar-benar overload, benar-benar sudah tidak tahan gitu dengan kondisi yang ada. Sekarang salah satunya karena memang belum selesai dengan diri sendiri sangat-sangat tidak terkontrol, sekarang harus mengontrol eh, anak-anak spesial yang tentu itu nah, dan kelelahan emosional yang akhirnya menumpuk dan hubungan terapeutik. Membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan anak dan orang tua. Nah, jika sudah selesai dengan diri sendiri, insya Allah akan ada attachment, akan ada kelekatan dan seperti yang kita ketahui bahwa kelekatan itu not body to body, jadi bukan hanya antara orang tua dengan anak. Terapis dengan orang tua pun is okay. Karena kelekatan itu soul to soul, jiwa ke jiwa. Oke, boleh dilanjutkan silakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke urgensi, ke pentingnya komunikasi efektif. Tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa sih pada akhirnya terapis dan orang tua ini karena seringkali banyak slack gitu, banyak miskom, kata terapis begini, persepsi orang tua begini, dan ketika tidak ketemu ada hal-hal yang misalnya itu akan berpengaruh terhadap proses intervensi yang diberikan pada anak gitu. Dan jika kenapa ini penting komunikasi efektif itu karena pertama untuk membangun trust, membangun kepercayaan antara terapis dan orang tua sebagai dasar kolaborasi. Bayangkan begini, saya tanya pada teman-teman, nyaman tidak? Akan efektif tidak kalau misalnya
orang tua tidak mempercayai terapisnya. Seperti apa tuh rasanya tidak dipercayai oleh orang tua? Silakan boleh open mic or chat, di chat silakan. Biar lebih ramai gitu. Silakan. Gimana tuh rasanya kalau dari awal orang tuanya tuh meragukan kompetensi dari terapis? Gimana tuh? Perasaannya, silakan. Oke, boleh di chat, silakan. Tidak nyaman, Bu. Oke, terus gimana lagi? Silakan. Boleh kalau mau lebih panjang, nggak pede. Oke, terus gimana lagi? Silakan. Just one, satu lagi, silakan. Nah, itulah yang dirasakan mungkin di sini juga ada para orang tua, kita saling kolaborasi bahwa itulah yang dirasakan oleh terapis ketika ternyata terlihat kepercayaan dari orang tua itu kurang. Kalau kepercayaan kompetensi dari terapis demikian, itu luar ketidakpercayaan karena ekspektasi dari orang tuanya terlalu tinggi atau karena orang tuanya membanding-bandingkan, tentu inilah yang perlu dievaluasi bersama-sama juga. Dan tentu membangun kepercayaan ini berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Jika sudah ada trust di antara orang tua dan anak, tentu proses anak akan berjalan lebih optimal. Nah, dan pentingnya komunikasi efektif antara terapis dan orang tua pun adalah untuk memastikan keterlibatan aktif orang tua dalam. Saya masih ingat waktu saya pun menjadi terapis di rumah terapi Aura, waktu itu ada yang sharing Ibu Kris gitu ya, kalau nggak salah yang memiliki berapa anak, 2 anak gitu ya, 2 anak, spesial. Dia menyampaikan begini, "Kalau ada yang sharing, saya tidak mau kalau yang datangnya ibunya saja. Jadi yang datangnya itu harus dengan ayahnya." Karena seorang ibu tidak bisa berjalan sendirian, harus kerjasama antara ibu dan ayahnya. Oke, boleh ke sebelumnya. Dan di sini itu tulisannya orang tua. Ketika orang tua berarti kan bukan ibu saja, bukan ayah saja, ibu dan ayah. Dan inilah dilema juga banyak sekali ya kalau kita bahas yang ini panjang nantinya, panjang. Tapi intinya keterlibatan aktif orang tua dan idealnya itu ayah dan ibunya dalam proses terapi dan itu akan meningkatkan hasil terapi melalui kolaborasi yang kuat. Meskipun sebetulnya untuk hasil terapi ini relatif sekali kita fokus pada proses seperti Allah gitu. Allah itu lebih menyenangi prosesnya dibandingkan dengan hasilnya. Ketika seorang anak yang sudah berusaha sangat keras, tapi hasilnya di luar ekspektasi, itu lebih harus kita apresiasi. Oke, boleh selanjutnya? Ketika kita sudah memahami urgensi, pentingnya, maka sekarang kita baru masuk ke elemen-elemen dari komunikasi efektif itu seperti apa aja. Oke, sebelum saya masuk ke sini, silakan boleh di-sharing-kan kira-kira selain dari 4 ini. Selain dari adanya keterbukaan, adanya empati, adanya kejelasan, adanya feedback positif, silakan apalagi elemen dari komunikasi efektif? Silakan boleh, di-chat, di komen. Komunikasi efektif itu clue-nya seperti apa lagi sih gitu, selain dari 4 poin ini? Silakan. Ayo, clue-nya seperti apa lagi sih? Silakan, ada yang mengetahui? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Oke. Oke, masih bingung berarti ya. Oke, yang pertama, elemen dari komunikasi efektif itu adanya keterbukaan. Saya sering kali menyampaikan bahwa di sini adalah rahasia, di sini adalah secret, sesuatu hal yang belum orang tua sampaikan pada siapapun silakan disampaikan di sini jika itu relevan dengan proses assessment yang itu akan berpengaruh terhadap proses
intervensi. Jadi harus ada keterbukaan, entah itu dari simptom dari anaknya ataukah ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi kenapa anak demikian dan lain sebagainya, itu harus terbuka. Dan dari menghargai masukan dari orang tua. Karena diakui atau tidak, terapis itu kan 1 kali 45 menit atau paling lama 1 kali 60 menit, atau seminggu ada yang 2 kali, gitu ya. Sedangkan orang tua itu yang lebih lama. Makanya ketika ada masukan dari orang tua itu perlu di-accept terlebih dahulu dan ketika terima silakan didiskusikan. Mana yang efektif, yang maslahatnya. Dan kemudian selanjutnya elemen komunikasi efektif yang lain itu adanya empati. Adanya empati satu sama lain, entah itu terapis memahami perempuan atau orang tua pun memahami perasaan. Jangan menyangka terapis itu kayak robot gitu. Terapis itu kayak apa ya? Kayak tahu segalanya, terapis itu kayaknya kayak yang, pokoknya harus gimana gitu. Nah, itu harus harus ada empati satu sama memahami perasaan dan perspektif dari orang tua ataupun terapis pun demikian, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Ini ada active listening juga dan juga tanpa judgement satu sama lain, gitu ya. Dan tentu elemen lainnya itu adanya kejelasan. Kejelasan itu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai nanti kita sebagai terapis itu pakai istilah-istilah Eee, yang ada misalnya ini menurut DSM-5, ini menurut DSM-4, nah gitu. Apa DSM apa ini? Ini begini begini. Jadi jangan hal-hal yang sulit, hal yang mudah dipahami saja. Hal yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami dan menghindari istilah teknis yang membingungkan, yang ambigu gitu, yang, niatnya untuk gaya-gayaan tapi malah bikin pusing. Nanti ini orang tuanya akan cari Google, setelah cari Google makin pusing. Setelah makin pusing dia self diagnose dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai terjadi hal demikian ya, untuk kejelasan dan untuk feedback positif juga memberikan umpan balik positif mengenai anak dan menyoroti kekuatan dan usaha anak. Jadi ketika, saya sering kali mendengar dari terapis, okupasi, terapis, wicara, sebagainya ini, "Wahai orang tua," gitu kan biasanya pakai, "Wahai orang tua," gitu ya. Hasil anak itu misalnya wicara, ingin terapi wicara. Tujuan dari ibu dan bapak terapi wicara teh agar anak bisa bicara. Tapi sebelum pada titik itu, yang harus di yang harus dicapai terlebih dahulu oleh anak sebelum pada akhirnya dia bisa bicara. Kontak matanya, fokusnya, ininya, itunya, dan lain sebagainya, itu dulu. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang diberikan, yang dirasakan oleh anak itu tidak terlihat langsung bisa ngomong, langsung panjang kali lebar, langsung bisa pidato, tidak. Tapi itu dari paling bawah, ketika kontak mata sudah bertahan lebih lama, ketika duduk diam sudah bertahan lebih lama, ketika sudah bisa mengambil dan menyimpan, ketika sudah bisa itu tuh semuanya sudah perubahan. Cuman karena ekspektasi kita perubahannya langsung pada tujuan inti, maka kita menghilangkan gitu hal-hal yang tangga-tangga untuk sampai pada akhirnya ke puncak itu kita hilangkan seakan-akan berbicara gitu ya. Jadi di sini feedback positif itu lebih menyoroti kekuatan dan usaha anak, proses anak, sesuatu hal yang, kita anggap kecil padahal itu, akan menjadi pondasi untuk pada akhirnya bi oke, akan boleh dilanjutkan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi. Strategi untuk meningkatkan komunikasi, pertama pertemuan rutin. Nah, saya tidak mengetahui nih di rumah terapi aura ini pertemuannya pasti kalau setelah selesai sesi ada.
Nah, apakah ada misalnya, mingguan, bulanan, ataukah seperti apa yang khusus? Nah, gitu dan lain sebagainya. Silahkan, harus dijadwalkan pertemuan untuk membahas kemajuan dan strategi terapi dan membuat jadwal yang fleksibel agar dapat diakses oleh orang tua. Tentu ini sudah sangat jalankan ya, dijalankan dan tentu alat komunikasinya pun sudah hal-hal yang mendasar lah, hal-hal yang mendasar sehingga itu lebih mampu mengedukasi orang tua, memberikan informasi metode terapi dan teknik yang digunakan. Jangan sampai memberikan informasi itu memang harus spesifik, harus detail, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena tentu itulah, PR yang harus dilakukan oleh orang tua yang memang 7 kali 24 jam bersama Ananda. Dan ini yang seringkali terlupa, berarti hari ini pun sudah terrealisasi ya. Bahkan sebelumnya pun sudah ada menawarkan pelatihan atau workshop bagi orang tua, ini adalah bentuk salah satu, resolusi mungkin ya, resolusi yang sudah tercapai, salah satunya antara terapis dan orang tua, ini adalah dalam bentuk mengedukasi orang tua ataupun terapis agar menjadi good partner, pasangan yang baik, pasangan terbaik demi kebaikan anak-anak kita semua. Oke, selanjutnya. Oke, tapi mohon maaf, every decision have risk. Setiap keputusan memiliki risiko, tinggal kita memilih risiko terkecil bahwa dalam setiap hal itu pasti ada risiko, pasti ada tantangan, pasti ada challenge, semuanya tidak jalan tol pun pasti ada yang gejrug-gejrugnya gitulah kalau kata orang ya, ada gejrug-gejrugnya gitu. Program pasti ada saja hal-hal yang komunikasinya dalam hal perbedaan harapan. Nah, harapan itu harus dibicarakan harapan yang realistis antara orang tua tadi. Entah itu okupasi, entah itu wicara, entah itu sensori motorik dan lain sebagainya, harus realistis. Entah itu tua ataupun terapis. Ya, akan sangat panjang juga pun ekspektasi dengan proses jangan sampai karena kita ekspektasinya tinggi akhirnya kita lagi yang makin tinggi ekspektasi, semakin tinggi tingkat kekecewaan kita sebagai orang tua. Kecewa ataupun terapis yang kecewa khawatirnya itu berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak juga. Dan menyusun tujuan bersama yang dapat dicapai. Jangan ada feedback-feedback yang dikerjakan sih. Maksudnya seperti apa maksudnya? Menyadari bahwa orang tua mungkin merasa cemas atau frustasi. Terapis rumah terapi aura, punya terhadap cemas atau kesulitan. Nah, ini yang penting dilabrak di jalan, apa ya, tidak ada untuk melekatkan sesuatu yang berserakan. Pusing ya pertanyaan saya juga pusing nih ngomong. Nah, itu maksudnya. Nah, mudah atau tidak? Terapis memahami melihat orang tua ini pun sedang tidak baik-baik saja, cemas, frustrasi, dan lain sebagainya. Gitu. Secara sekilas, meskipun not diagnose, tapi secara sekilas mudah gak memahami hal itu atau yang sulit atau sedang, nah gitu. Mudah, sedang atau sulit, silahkan. Halnya ini bukan untuk diagnos, silahkan. Mudah, sedang atau sulit, nah gitu. Agar orang tua pun sedang, oke. Gimana lagi tuh? Sedang, oke. Yang sedang-sedang saja ini senangnya ya. Oke. Oke, sedang.
Dalam artian mudah pun tidak, sulit pun tidak. Jadi yang sedang-sedang saja. Ketika kita memahami bahwa orang tua pun sedang tidak baik-baik saja, harapannya itu pun di-clear-kan terlebih dahulu baru masuk ke proses evaluasi dan lain sebagainya. Bukan, tapi hal yang relevan. Hal yang hal yang relevan dengan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Bukan hal yang lainnya. Kalau hal-hal yang lainnya itu harus ada waktu khusus. Kenapa demikian? Karena tidak akan cukup, yang artinya nanti tidak akan komprehensif, tidak akan fokus. Oke, dan memberikan ruang bagi orang tua untuk mengekspresikan perasaan mereka. Perasaan terkait bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, bagaimana tujuannya, dan lain sebagainya. Silakan selanjutnya. Nah, oke sampai situ dulu. Ini saya the last session ini terakhir. Silakan di-cek dulu, back terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Nanti terakhir setelah tanya jawab baru closing statement ya. Jadi itu intinya afirmasi positif yang harus diberikan, yang harus disuggest pada diri kita sebagai terapis adalah misalnya begini. Kalau sedang tidak baik-baik saja itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya, kalau kita ke dokter pun sama kan. Kalau demamnya belum 3 hari silahkan di rumah. Kalau lebih dari 3 hari datanglah ke dokter. Sama. Ini pun hal-hal yang sekiranya seorang terapis mampu mengatasi itu sendiri, mampu self-healing itu sendiri, silahkan. Silahkan healingkan terlebih dahulu, nyamankan terlebih dahulu. Tapi jika sekiranya sudah urgent, sudah out of control, sudah overwhelmed, sudah akan berpengaruh terhadap eksternal, dan lain sebagainya, maka it's fine. Oke, jika membutuhkan bantuan profesional juga. Saya sudah sampaikan tadi, dokter pun ya kalau sakit sendiri, bidan pun nggak akan ngelahirin sendiri kan. Nah, gitu semuanya kita saling membantu untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita itu oke. Sudah. Nah, kemudian untuk orang tua pun demikian. Untuk pada tahap self acceptance, kalau kita pakai teori yang populer, untuk penerimaan diri orang tua. Kita memiliki anak-anak luar biasa, istimewa, anak yang spesial gitu, yang memang kata Allah, just you, hanya kamu yang mampu. Allah menitipkan itu karena Allah percaya hanya ibu dan bapak yang mampu. Gitu ya. Ketika kita sedang berproses untuk self acceptance, pertama kita ada denial terlebih dahulu, ada menolak. Kenapa? Kenapa kita yang dititipkan ini? Setelah denial, kita pun ada angry, marah. Bahkan ada di titik marahnya itu bukan ke manusia, marah ke Tuhan. Ya, ada di titik sana, marah menyalahkan Tuhan. Setelah angry, bargaining, tawar-menawar, barulah di sana sudah mulai turun, tawar-menawar, ya Allah, kenapa ujiannya yang ini, kenapa gak yang ini saja? Jadi udah mulai tuh, udah mulai tawar-menawar, baru kadang-kadang kita kembali lagi ke fase yang lebih berat. Fase ya, not diagnose, fase. Bedakan antara fase dengan diagnosa. Fase depression. Kadang kita kembali ke fase depresi di mana menutup diri dan bukan depresi itu. Nah, kita ke fase itu baru pada akhirnya ketika kita sudah kayaknya ini kita tuh udah mau masuk ke jurang tapi sebetulnya setitik lagi self acceptance. Titik lagi kita menerima diri, menerima keadaan dan lain sebagainya. Nah, untuk orang tua yang sedang berjalan di fase itu pun jika membutuhkan profesional, jangan hanya fokus pada anak kita saja. Tidak bisa kita sama kayak tadi kita teko isinya susu yang akan keluar susu. Kita tidak bisa memberikan tip dengan strong, kita hanya jangan, kalau kata lagu itu jangan pura-pura kuat. Dengerin soundtrack gitu ya, soundtrack yang sekiranya sesuai dengan hati kita. Nah, dan lain sebagainya. It's temporary, it's tentatif gitu. Jika kita benar-benar tidak baik-baik saja, sama saja datang ke profesional agar kita lebih wise, agar kita pun lebih lebih mencintai diri kita. Tidak mungkin kita mencintai orang lain
tapi kita tidak mencintai diri kita. Itu poin pertama. Afirmasi positif ke profesional terlebih dahulu, namun jika ingin dilakukan oleh diri sendiri, maka silakan. Eh, Relaksasi terlebih dahulu, setelah relaksasi, kita berdialog jiwa. Berdialog jiwa itu tahapannya ada 4. Tahap pertama relaksasi terlebih dahulu. Setelah relaksasi, relaksasi itu ada tahapannya juga bagaimana caranya kita sampai pada titik benar-benar rileks, itu ada tahapannya. Setelah relaksasi kita mengeluarkan emosi negatif yang dipendam, entah itu pada diri kita sendiri, entah itu pada pasangan, entah itu pada anak, kalau terapis, entah itu pada rekan sejawat, entah itu pada kondisi dan lain sebagainya, silahkan. Kita keluarkan unek-unek kita terlebih dahulu. Baru sesi yang ketiga kita melakukan pemrograman diri. Jadi kalau udah ngeluarin hal yang negatif itu dibersihkan. Dibersihkan yang positif. Ada kan terapi-terapi yang kita hanya cukup berteriak. Berteriak, ngamuk-ngamuk cukup itu. Tidak ditenangkan. Ada 2 kemungkinan. Pertama plong, tapi yang kedua semakin marah. Nah, makanya tahap yang ketiga itu namanya pemrograman diri. Pemrograman diri kita memberikan afirmasi-afirmasi positif yang sebaliknya dari yang sebelumnya. Misalnya, kita berharga, kita layak dicintai, kita begini, kita begitu, kita layak bahagia. Masa lalu tidak boleh mengontrol masa depan, kita bahagia dengan momen-momen sederhana, kita bersyukur aku begini, aku begitu. Pokoknya sambil butterfly hug. Silakan boleh sambil butterfly hug, boleh sambil apapun yang bentuk-bentuk katarsis yang bisa dilakukan oleh kita, entah itu sebagai terapis ataupun orang tua. Baru yang terakhir poinnya adalah tidak diam di tempat. Kita sudah belajar dari kasus eh, perundungan PPDS di Indonesia. Not just bekas. Ternyata terbuka gitu banyak universitas yang mengalami demikian. Dan itu menjadi pembelajaran profesional pun harus healing. Profesional pun healing. Profesional pun harus healing. Profesional pun kalau di profesional ya kan hubungi profesional lagi. It's okay agar kita memberikan dan orang tua pun sama harus healing hingga akhirnya membersamai anak. Bukan selalu bahagia. Ya, itu kayaknya mungkin ya kita selalu bahagia, kayaknya itu tidak. Agar kita stabil, agar kita stabil di dalam membersamai yang spesial. Itulah poin-poin di dalam tema afirmasi positif antara orang tua dan eh, spesial, terapis dan juga bagaimana komunikasi efektif antara terapis dan orang tua yang itu harapannya endingnya outcome-nya itu teman-teman ini semua bersama orang tua menjadi good partner gitu ya. Oke, itu saja silahkan sebelum masuk ke closing dan lain sebagainya silahkan saya kembalikan lagi ke moderator barangkali tanya jawab atau seperti. Masya Allah, terima kasih Eva atas pemaparan Sama-sama. poin-poinnya tadi. Sangat luar biasa sekali ya untuk materi kita